Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat, yang mana kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kajian ilmiah, yaitu kajian kitab Usul Ats-Tsalatsah yang insyaallah akan dibawakan atau disampaikan oleh Al-Ustaz Adi Aprianto, BH MPD Hafizahullah Ta'ala. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 4:30, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Al-Ustaz Adi Aprianto MPD Hafizahullah Ta'ala. Fa'alaihi tafadhal mashkur. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita segala rahmat dan taufiknya. Yang pertama, ana menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah, di sini diwakilkan oleh HRD yang telah memberikan kepercayaan kepada ana untuk bisa kita sama-sama saling bertanasuh, sama-sama kita berbagi ilmu, sama-sama kita belajar bersama untuk kita menguatkan keilmuan dan keimanan kita. Ana merasa terhormat atas amanah yang diberikan ini. Kemudian begitu juga terima kasih pada rekan guru semua yang dengan kerendah hatiannya untuk bisa hadir di majelis yang semoga kita berharap majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para asatidzah yang mungkin ana enggak lebih pantas dari mereka untuk bisa mengisi di kegiatan kita ini. Tapi sebagaimana seperti dikatakan oleh para ulama, diantaranya dinisbatkan kepada Imam Bukhari, la yanbular rajul, atau disebutkan riwayat lain, la yakunu ar-rajulu muhaddisan, tidak akan sempurna keilmuan seorang, kepribadian seorang, hatta ya'khudha amman huwa fawqah wa amman huwa mithlah wa amman huwa dunah. Tidak akan sempurna kepribadian seorang, keilmuan seorang sampai dia bisa mengambil ilmu, mengambil faedah dari orang yang di atasnya dan dari orang yang seleting dengannya. Begitu juga dari orang yang mungkin di bawah kadar keilmuannya. Mungkin ini menunjukkan bahwa antum para asatidzah yang hadir di sini memiliki sifat tersebut. Nasallallahu dzalika wat taufiq. Taib, rekan semuanya dan ikhwani a'azakumullah, buku yang akan menjadi pembahasan kita yaitu buku yang sangat masyhur ya di kalangan kita, ya, ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu Salasatul Usul, atau ada yang menyebut dengan usul salasah, diterjemahkan dengan 3 landasan pokok, 3 landasan utama, yang ini merupakan suatu buku kecil, kutaib, yang ringkas akan tapi padat manfaatnya. Dan kalau anak pribadi menilai di sini Syekh Masya Allah wufiq,
dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menyusun risalah ini, risalah yang ringkas. Karena bukan berarti sebelum beliau tidak ada pembahasan yang ada di buku tersebut, ada, cuma kan lebar dan masuk ke pembahasan yang lain. Syekh yang memunculkan 3 pokok kata beliau. Sebelumnya dan sesudahnya kan, kalau sesudahnya kebanyakan yang ngikutin beliau, yang sebelumnya tidak ada secara ringkas lah buat kita yang minim ilmunya kan kadang tidak secara langsung bisa memahami bahwa ternyata 3 hal yang akan dijelaskan oleh beliau ini, 3 pokok ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Beliau menyebutkan dengan bukunya 3 landasan utama, usul salasah, yang pembahasannya akan berputar pada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, dan ma'rifatu an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ini. Kenapa 3 perkara ini menjadi perkara yang penting, bahkan kita bilang pokok? Dan kenapa buku ini pun menjadi buku yang sangat luar biasa karena membahas 3 perkara tersebut. Ana menyimpulkan ada 3, paling tidak ada 3 hal yang membuat buku ini istimewa. Yang pertama karena poin yang dibahas ini, 3 materi tadi, ma'rifatullah, ma'rifatu Nabi Muhammad SAW, dan ma'rifatu dinil Islam, ini memang menjadi pokok dari agama kita, menjadi inti, core dari agama kita. Pertama ma'rifatullah, Allah Subhanahu wa taala yang sebagai zat yang kita sembah. Kemudian ma'rifatu Nabi Muhammad SAW sebagai wasithah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hambanya. Dan ma'rifatu dinil Islam, yang ini merupakan yang Allah Subhanahu wa taala minta, jalan syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yang ini juga yang hanya ini yang dapat menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini merupakan pokok memang. Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'bud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah, dinul Islamnya ini adalah syariatnya yang harus menjadi taklif, yang tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh seorang hamba, yang mana syariat ini yang akan membawa seorang hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini memang adalah inti dari agama kita. Itu poin pertama. Poin kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Seseorang akan merasakan rasanya iman. Jadi iman itu ternyata punya rasa. Tapi karena iman adalah maknawi, ya, bukan suatu yang madi, bukan suatu yang berbentuk. Jadi yang bisa merasakan iman adalah hati. Kalau sesuatu yang berbentuk makanan, minuman, itu yang bisa merasakannya dapat dirasakan oleh panca indera kita. Tapi iman ini adalah suatu yang maknawi. Tempatnya adalah i'tiqad, dia di hati, keyakinan. Maka yang akan merasakan ini juga al-qalb, ya, jantung atau hati sanubari kita dalam terjemahan kita bahasa Indonesia, ya kan? Nah, dan iman adalah punya rasa. Siapa yang dapat merasakan indahnya, rasa manisnya iman tersebut? Kata Rasulullah, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula." 3 hal ini lagi, kembali kepada 3 hal ini lagi. Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat merasakan nikmatnya iman, rasa iman adalah orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ridho agama Islam, syariat Islam sebagai panutannya, sebagai pedoman hidupnya di dunia, dan ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai wasitoh antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Nah, bagaimana kita bisa ridho kalau kita tidak pernah mengenal 3 hal ini? Gimana kita bisa ridho, kita bisa meyakini kalau kita tidak pernah mengenal? Jadi mengenal 3 hal ini, ya, merupakan suatu
hal pokok lagi kembali. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan yang ada di risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan pentingnya 3 hal salasah usul ini. 3 hal yang akan dibahas di buku ini adalah ini merupakan bukan kisi-kisi lagi, tapi bocoran dari pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan di kubur nanti. Bukan sekedar kisi-kisi kan? Bocoran langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan ada ujian yang akan kita hadapi semuanya, terima atau tidak akan kita hadapi semuanya di alam kubur kita nanti. Yang mana pertanyaannya sudah dibocorkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, langsung dibocorkan. Yaitu di beberapa hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut, diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang langsung ke poin, karena hadisnya panjang. Rasulullah menceritakan saat itu bagaimana seorang hamba ketika dicabut nyawanya, yang mana mau syahidnya, poin intinya yang menjadi poin pembahasan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika nanti seorang hamba sudah dikembalikan rohnya ke jasadnya di alam barzah, wa ya'tihi malakani fayujlisani fayaqulani lahu, nanti akan ada 2 malaikat yang datang kepadanya dan didudukan kita. Kalau kita bilang orang tersebut akan seakan-akan akan jauh dari kita, tapi kita nanti yang akan kita yang akan dibegitukan, didudukan oleh malaikat dan akan ditanyakan man rabbuk. Apabila seorang mukmin akan menjawab Rabbi Allah. Fayaqulani, pertanyaan kedua, ma dinuk, apa agamamu? Apa pedoman hidupmu di dunia? Fayaqul dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqulan, maka 2 malaikat tadi kemudian bertanya, ma hadza rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian tersebut? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia menjawab, akan ada panggilan dari langit atau suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah jujur dalam menjawabnya, telah benar. Maka kemudian dia akan diberikan kenikmatan dalam kuburnya. Ini suatu bocoran. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi menjadi perhatian kita bahwa yang bisa menjawab 3 hal tadi bukan hanya sekedar orang yang tahu. Bukan hanya sekedar orang yang tahu jawaban dari 3 pertanyaan tersebut. Ya, Rasulullah, mungkin kalau kita bertanya, loh kenapa dibocorkan oleh Rasulullah SAW pertanyaan di dalam kubur? Itu menunjukkan bahwa yang bisa menjawab bukan sekedar yang tahu. Pengetahuan gak ada harganya di situ. Yang ada harganya apa? Keyakinan, al-i'tiqad. Tapi untuk bisa sampai kepada i'tiqad, kita butuh mengetahui. Gimana kita bisa meyakini kalau kita tidak pernah mengetahuinya? Berarti ini menunjukkan pintu dari kita meyakini bisa menjawab pertanyaan tadi adalah kita mengetahui dulu. Makanya bagaimana kita bisa mengetahui? Ya kita belajar. Makanya Syekh di sini, masya Allah, seakan-akan saya nulis ini loh jawaban buat persiapan nanti di kubur. Kamu ketahui, kamu yakini. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apa dalil yang menunjukkan bahwa yang bisa menjawab pertanyaan tadi bukan hanya sekedar orang yang mengetahui? Karena di hadis tersebut juga disebutkan bahwa orang-orang kufar, bahkan orang-orang munafikin pun ditanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi mereka tidak tahu. Tidak bisa menjawab, bukan tidak tahu. Mungkin di dunianya mereka tahu. Ya, apalagi sekarang, di zaman sekarang, tersebar informasi, orang bisa tahu jawaban tersebut dari media sosial, kan begitu. Bahkan orang munafikin, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, sholat bersama kaum muslimin, dia tahu jawaban tersebut.
Tapi dia tidak pernah meyakini. Orang-orang yang mempelajari Islam atau sekedar tahu tentang Islam pun tahu bahwa Robnya umat Islam Allah, agamanya Islam, Muhammad SAW adalah Nabi umat Islam. Tapi mereka tidak pernah meyakini tiga hal ini sehingga mereka tidak bisa menjawab. Sebagaimana Rasulullah pun menyebutkan bahwa ketika malaikat bertanya, "Man rabbuk?" fayaqulu la adri. Enggak tahu. Padahal dia dulu tahu. Orang apalagi munafik. Dia tahu, dia sering mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak pernah meyakini itu. Dikatakan di riwayat lain, sami'tun nas yaqulun fa aqul. Saya hanya mendengar orang-orang nyebutin itu dan dulu cuma saya ngomong. Berarti dia tahu, tapi dia tidak meyakininya sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur dengan dengan jawaban yang benar. Ini menunjukkan bahwa tiga hal ini bukan hanya sekedar kita tahu, tapi harus kita yakini dengan keyakinan yang benar. Akan tapi pintu dari sebuah keyakinan adalah ilmu, adalah mengetahui. Makanya Syekh di sini menulis risalah yang Masya Allah ringkas, akan tetapi padat ya manfaatnya, padat maknanya. Taib, kita langsung masuk kepada buku Syekh tersebut. Ustaz Zuhri bisa dibaca. Ada bukunya nggak, Ustaz? Nggak, Ustaz Zaid. Iya, mukadimahnya. Nggak usah, ininya aja langsung matanya. Oh ya, buku yang tadi Ana share di grup itu yang akan menjadi pembahasan kita, itu syarah dari guru kita Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Yang buku tersebut aslinya adalah muhadarah suara sautiyah yang ditulis oleh itu tadi namanya, di situ ada mu'taninya. Yang ini sudah mendapat izin dari Syekh. Jadi sudah dimurojaah sama Syekh, saya sudah setuju untuk ditulis. Taib. Tafadhol Ustaz. Ini Ustaz. Dari qolal langsung ke matanya aja. Qolal Imam Al-Awwab. Naam. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif, qala al-Imam Al-Awwab, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qaddasa ruhuhu wa ghafara lahu wa lisyarihi wal qari'in fi kitabihi thalathatil usul. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini adalah matan atau apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwa wajib bagi kita untuk mengetahui, untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah al-ilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam bil adillah. Ya, dengan dalil atau bersumber dari dalil-dalil. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini. As-tsaniyatu, yang kedua adalah al-amalu bihi, kemudian mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari tersebut.
Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain hal yang sudah dipelajari dan diamalkan tersebut. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adafi. Kemudian bersabar atas gangguan, segala gangguan yang dihadapi di tengah dakwah dan di tengah mempelajari ilmu tersebut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr yang dibacakan tadi. Kemudian beliau juga menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatkum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atau dalil atau alasan kepada hambanya selain surat ini, maka ini sudah merupakan hal yang cukup, kata Imam Syafi'i. Nanti akan dijelaskan maknanya. Kemudian Imam Bukhari juga sudah menjelaskan di sini di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal wad dalilu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minin wal mu'minat fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi Imam Bukhari menuliskan satu bab di dalam kitab Sahih Bukharinya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih dahulu daripada al-amal. Kenapa ini satu hal yang istimewa dari menukil dengan Imam Bukhari? Di sini Syekh menukil dengan judul bab dari kitab Sahih Bukhari. Padahal kalau kita lihat atau biasanya judul bab di kitab-kitab lain itu satu hal yang biasa, tapi tidak di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari, kitab hadis, yang di situ disebutkan bahwa as-sahihul kutub al-musannadah, kitab yang paling sahih. Dikatakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ada satu keistimewaan di judul tersebut. Para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi bab, di dalam judulnya. Karena di situ Imam Bukhari yang langsung menulis judulnya, dan Imam Bukhari ketika menulis judulnya ini, dia seakan-akan menunjukkan fikih pemahaman dari hadisnya. Kadang di situ ada pemahaman hadis, ada pendapat beliau yang dia tulis, dia jadikan judul. Jadi bahkan ada buku yang khusus mensyarah judul. Buku khusus mensyarah judul dari bab-bab Sahih Bukhari. Karena ini merupakan suatu hal yang perlu dikaji judul ini. Karena di situ mengandung pendapat dan fikihnya Imam Bukhari di dalam judul-judul bab di Sahih Bukhari. Berbeda dengan Al-Imam Muslim. Imam Muslim nggak nulis judul. Kalau kita lihat di buku sekarang Sahih Muslim ada judulnya, itu yang nulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena tujuan penulisannya pun beda. Kalau Imam Muslim ini, beliau menulis Sahih Muslim ini karena request dari muridnya. Jadi ditulis sama Imam Muslim, diserahkan seakan-akan Imam Muslim nyuruh, ya wes, nih sudah saya tulis, sisanya antum pelajari sendiri. Gitu. Jadi, tapi Masya Allah Imam Nawawi berbaik hati untuk kita, kalau seandainya itu tidak ada judul puyeng gitu. Tapi Imam Nawawi Masya Allah beliau beristihad memberikan judul-judul pada Sahih Muslim. Kalau Imam Bukhari memang menyusunnya dengan judul, ya, karena beliau ingin mengungkapkan sesuatu di judul tersebut. Makanya di sini judulnya dijadikan sebagai bukan dalil, ya, judul bukan dalil, tapi sebagai istiqnas, penguat. Waqala al-Imam Bukhari babun. Imam Bukhari menulis bab. Lah kenapa judul aja dijadikan hujjah di sini? Karena memang itu fikihnya Imam Bukhari. Jadi seakan-akan Imam Bukhari mengatakan bahwa ilmu itu harus lebih dulu daripada amal. Dan lihat fikihnya Imam Bukhari, beliau tidak hanya menyebutkan, tapi beliau pun menuliskan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya hal ini kan qaulnya Imam Bukhari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah mengatakan fa'lam dulu. La ilaha illallah, kemudian baru memerintahkan sesuatu di situ, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Syekh Abdul Razak mengatakan, Bada al-musannifu rahimahullah, musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Wa hadhil kalimatul isti'anah billah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ajarkan kepada kita untuk isti'anah. Kita beristi'anah kepada Allah dengan kalimat tersebut. Wa talabi aunin minhu jalla wa ala. Dan kalimat untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yushra'u lil muslim ayyatiya biha inda badi'i a'malih. Maka disyariatkan, dianjurkan untuk kita ya memulai suatu pekerjaan kita dengan kalimat tersebut, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aqlan kana au syurban au dukhulan au kitabatan au qira'atan au nahwa dzalika, kata Syekh. Baik itu makan, minum, mau kita masuk ke suatu tempat, atau menulis sesuatu, atau kita membaca sesuatu, atau yang lainnya. Tayammunan artinya tabarrukan. Kita bertabarruk dengan menyebut Ismullah Azza wa Jalla, nama Allah Azza wa Jalla, wa talaban limaddihi wa aunihi wa taufiqihi, yang kita memohon pada Allah pertolongannya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan kita lakukan. Maka ini merupakan contoh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada kita. Beliau pun bukan menciptakan sesuatu yang baru. Beliau mengikuti sunnah para ulama dan bahkan sunnah para nabi terdahulu. Bahkan sunnah dari sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti risalahnya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman menuliskan kepada ratu di Sabah, dilempar oleh burung, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Dibuka oleh Nabi Sulaiman dengan bismillahirrahmanirrahim, yang isi suratnya alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Kalian jangan meninggi atasku, datang kepadaku untuk menyerahkan diri. Di situ Nabi Sulaiman menuliskan dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika menuliskan kitab-kitabnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka saya di sini mengatakan wa huwa rahimahullah fi sani'ihi hadza mu'tasin bi kitabillah jalla wa ala. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menulis ini pun beliau mengikuti, ya, mencontoh Al-Qur'an Al-Karim. Kita lihat pedoman kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pada kita memulai sesuatu dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim, atau mulai dengan beristi'anah dengan bismillahirrahmanirrahim. Haitsu budiat surat-surat dalam Al-Qur'an dengan bismillah. Wa ta'asiyan bin nabi, begitu juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa rasailihi, di setiap risalah-risalah, surat-surat yang beliau tuliskan, ya, untuk dikirimkan ke raja-raja, selalu mulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, ya, tentang makna bismillahirrahmanirrahim, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu artinya sebenarnya ketika menyebut bismillah dengan nama Allah, memohon sesuatu dengan nama Allah, itu berhubungan dengan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Muta'alliqun bi fi'li mahdhuf, tapi dihapus. Ya. Yang takdirnya itu, kata beliau, yang maknanya sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya kita mau menulis bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim aktub. Dengan bertabaruk dengan Allah Subhanahu wa taala, saya menulis ini. Kalau kita paham, ini luar biasa. Kita memohon kepada Allah isti'anah untuk apa yang kita lakukan. Ketika kita menulis sesuatu, mungkin yang lagi menyelesaikan skripsi atau tesisnya, jangan lupa ketika kita duduk nulis mau mulai ngetik bismillah. Yang artinya maknanya sebenarnya ketika menyebut bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, saya mulai menulis. Ini kalau kita lakukan ini dengan jujur, dengan sidq kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan apa yang kita lakukan. Maka kata Syekh di sini sebenarnya maknanya itu bismillah, apa pekerjaannya itu? Hanya karena itu suatu yang, ya, keindahan bahasa Arab, suatu yang maklum, itu dihapus. Terhapus memang seperti itu, bismillah. Jadi kita tidak perlu memanjangkannya lagi, gitu. Kita secara otomatis itu maknanya sudah seperti itu, bismillahirrahmanirrahim.
ajlis. Bismillah, ketika kita minum, ya kita minum dengan memohon pertolongan pada Allah dengan bismillah. Kemudian beliau menjelaskan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ismullah jalla wa ala la yutlaqu illa alaih. Nama Allah ini nama Allah yang khusus buat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipakai oleh selainnya. Kalau kata Rabb masih boleh tapi dengan idhofah. Misalnya Rabbul Bait, yang punya rumah. Man Rabbu hadhihi sayyarah, siapa yang punya mobil ini, itu masih boleh tapi dengan idhofah. Tidak boleh kalau kita kasih alif lam. Ar-Rabbu itu khusus Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah ini memang sudah khusus milik Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama ada beberapa penafsiran yang muaranya kepada apakah nama Allah ini ya ini sudah menjadi alam, suatu yang artinya memang tidak bersumber dari fiil, ya bukan mustaq, atau memang nama Allah ini adalah mustaq dari kata ilah. Sebagian mengatakan itu mustaq dari kata ilah, Allah artinya makluh, yang disembah. Nah, kalau saya di sini menyebutkan wa huwa dalun ala uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada uluhiyatihi, keilahan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah. Wa kamalihi wa 'azamatihi, dan juga menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu tabaraka wa taala mustahiqun lil ibadah duna siwah. Dengan nama ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang berhak disembah tanpa selainnya. Kama jaa an Ibnu Abbas qala Allah, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa Allah artinya adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, bahwa Allah artinya, kata Allah maknanya adalah karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki makna, sifat yang terkandung. Nanti akan kita sebut Ar-Rahman, memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah. Nah, sekarang kata Allah ini menunjukkan pada sifat apa? Sifat dzul uluhiyah. Allah yang berhak mendapatkan ibadah. Menunjukkan keberhakan Allah terhadap ibadah dari hambanya seluruhnya. Baik. Dan kemudian kata Syekh bahwa nama ini menunjukkan dua hadal ism ila janibaini yadullun alaihima, menunjukkan dua hal. Yang pertama tadi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah kesempurnaan Allah dan kibri Allah, kebesaran Allah dan keagungan Allah, ya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang indah. Kemudian di sisi lain menunjukkan adalah ubudiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk disembah, maka nama itu pun menunjukkan bahwa ada kewajiban yang harus dikerjakan oleh hambanya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah ini menunjukkan bahwa Allah berhak disembah, berarti harus ada penyembahan dari hambanya. Berarti menunjukkan dua hal. Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat berhak untuk disembah, dan menunjukkan perintah juga kepada hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini adalah dua nama yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahmah, wa anna rahmatahu subhanahu wa taala wasi'atun wa annaha wasilah ila ibad, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala luas dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirasakan oleh hambanya. Apa makna Ar-Rahman? Saya menyatakan sini Ar-Rahman yadullu ala sa'ati rahmah. Ar-Rahman, kata nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ini memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang luas. Ar-Rahman. Li'anna wazan fa'lan, Rahman fa'lan ala sa'ah, menunjukkan sesuatu yang luas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut.
rahmati wasi'at kullasyai. Dan kata Ar-Rahim, kata Syekh di sini, ya dulu ala anna hadhihi rahmatun wasilatun ilal ibad. Kata Ar-Rahim di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hambanya. Jadi rahmatnya bukan sekedar sifat yang Allah Subhanahu wa taala punya, tapi Allah membagikan rahmatnya kepada hambanya. Ini salah satu tafsir dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada sebagian ulama menafsirkan dengan makna yang lain bahwa tapi muaranya sesuatu yang sama, yaitu Ar-Rahman adalah Allah itu nama yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah yang dapat dirasakan oleh seluruh makhluknya. Kufaruhum wa mu'minuhum, baik yang kufar maupun yang mukmin, manusia, jin ataupun hewan. Ini tidak berbeda dengan makna yang disebutkan Syekh. Berarti ini menunjukkan apa? Sa'atu rahmatillah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya khusus kepada orang-orang mukmin, tapi Allah punya sifat berikutnya, nama berikutnya, Ar-Rahim, yaitu sifat khusus, rahmah khusus kepada kaum mukminin. Jadi ada rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan rahmah Allah dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmah. Yang satunya yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di dunia. Jadi yang kita rasakan di dunia ini, indahnya dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya satu dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sisanya nanti di akhirat. Subhanallah. Ini merupakan suatu yang luar biasa, yang harus menjadi hal yang kita tunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya fadzukira fi hadhil basmalah hadhil asmaul azimah al-jalil tabaraka wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan menyebutkan 3 nama Allah Subhanahu wa taala untuk di dalam basmalah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian kata saya di sini summa qala i'ram rahimakallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meneruskan dan mengatakan i'lam rahimakallah wa sayati aidan ba'da qalil, kata beliau, dan nanti ada 3 hal ya di buku kita. Jadi buku kita itu yang akan kita bahas tadi sudah dikatakan bahwa intinya akan membahas ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum sampai ke situ, Syekh ada menyatakan 3 hal yang dibuka dengan kata i'lam rahimakallah. Pertama, i'lam rahimakallah yang sudah kita baca tadi, annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail. Nanti berikutnya ada i'lam rahimakallah, anna yajibu alaina ma'rifatu salasa masail, 3 hal. Kemudian i'lam rahimakallah, annal hanifiyata millatu Ibrahim. Ada 3 hal yang dibuka dengan i'lam rahimakallah. Biasanya ya, secara sunnah suatu penulisan buku dari tahun dulu 200 ya, mulai ada pembukuan ilmu ya, para penulis itu pasti menuliskan muqaddimah sebelum menulis inti buku. Namun ada beberapa masyayikh yang memiliki hal yang luar biasa. Di antaranya Imam Bukhari. Kalau kita buka buku Imam Bukhari, itu nggak ada muqaddimahnya. Artinya secara langsung muqaddimah gitu, beliau nulis muqaddimah nggak ada. Kalau Sahih Muslim ada. Di situ ada muqaddimah Sahih Muslim. Di situ Sahih Muslim menuliskan berapa hal yang muqaddimahnya bisa disarah jadi mata kuliah sendiri, gitu kan. Imam Bukhari nggak ada. Imam Bukhari langsung masuk ke hadis innamal a'malu binniyat, dengan sanadnya tentu, dan para ulama mengatakan hadis ini adalah muqaddimahnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena ketika menulis hadis itu, Imam Bukhari menulisnya di kitab Badil Wahyi, permulaan wahyu, tapi beliau menyisipkan hadis itu. Maka kata para ulama, ini sebenarnya adalah muqaddimahnya Imam Bukhari. Bahwa artinya apa? Kita disuruh ikhlas dalam mempelajari ilmu ini. Subhanallah, ini merupakan suatu kecerdasan yang beliau miliki. Gak perlu panjang lebar kasih hadis.
maknanya ya panjang gitu kan. Nah, begitu juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau tidak secara langsung menulis muqaddimah, enggak. Tapi beliau ketika Bismillahirrahmanirrahim memberikan muqaddimah 3 hal sebelum masuk ke inti risalahnya. I'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, baru masuk ke intinya. Jadi yang akan kita bahas di awal ini adalah muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muqaddimah yang pertama, beliau menyatakan tadi i'lam rahimakallah. Nah, di sini ada suatu hal yang dapat kita ambil faedahnya. Ya, beliau mengatakan di sini kita langsung ke yang syarahnya Syekh Abdul Razak. Qauluhu rahimahullah, i'lam rahimakallah, bada ar-risalah rahimahullah taala bitanbihin wa du'a. Tanbih yuradu bihi istida'u ihtimamul qari wa intibahu husni istifadah li anna ma sayulqa alaihi wa yuqarrar lahu usulun idham wa masailun jalilah tahtaju minhu ila husni isgha'in wa husni intibahin wa husni istifadatin. Wa lihadza jaa bi hadhil kalimah qala i'lam musaddirar risalah biha wa hadzal uslub nafi'un jiddan fit ta'lim. Jadi Syekh membuka dengan kata i'lam. Apa tujuan kata i'lam di sini? Buat intibah, buat memberikan perhatian, mengambil kita biar kita perhatian. I'lam, ketahuilah. Gitu. Kata Syekh di sini, kata Syekh Abdul Razak, dan ini suatu uslub, suatu metode yang sangat bermanfaat di dalam taklim. Jadi mengambil perhatian terlebih dahulu sebelum memulai sesuatu. Ini mungkin perlu ya menjadi perhatian kita sebagai pendidik. Ketika mulai suatu kelas, jangan langsung memulai ketika orang atau siswa masih tidak memperhatikan kita. Jadi kita harus bisa mengambil perhatian audiens dulu, baru kita mulai. Nah, saya di sini dengan mengatakan i'lam rahimakallah, memberikan istilahnya menyentil perhatian agar perhatian qori'nya itu masuk dulu ke Syekh di sini. Nah, kata Syekh Abdul Razak, dan ini pun diambil ya dari Kitabullah wa Sunnati Nabihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menggunakan metode ini. Fa katsiran ma ya'ti fil Qur'an ayatun yunabbihu biha ala umurin idham wa masailun jalilah wa yusaddar dzalika bi'lam. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah terkadang memulai dengan menyebutkan hal tersebut seperti fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu. Jadi ini ada contohnya. Syekh pun berarti mencontoh dari Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sering menggunakan metode ini. Wa'lam annal ummata lahu ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik wa rufatil aqlam wa jafatis suhuf. Terus di hadis yang lain, i'lam annaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Jadi menggunakan metode ini ketika Syekh menggunakan i'lam rahimakallah, ini merupakan amal Syekh dalam mencontoh Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian rahimakallah ini adalah suatu doa dari Syekh untuk pembacanya. Dan ini merupakan metode yang luar biasa. Syekh menggabungkan antara tadi intibah, jalbul intibah, tanbih, untuk mengambil perhatian kita sebagai pembaca, dan sekaligus menggabungkan doa di situ. Tidak hanya mengambil perhatian saja, tapi Syekh mendoakan kita sebagai pembacanya. Wa hadhihi min alamati nusah, kata Syekh Abdul Razak. Ini menunjukkan ya an-nusah. Nusah itu, nasihat itu artinya adalah menginginkan kebaikan kepada mansuh, kepada orang yang kita nasihati. Jadi kata an-nusah dalam bahasa Arab itu bukan ya di antara maknanya memberikan nasihat, mau'izah gitu, itu salah satu makna nasihat. Tapi kata an-nasihah, an-nusah itu artinya badlul khair lil mansuh. Kita memberikan sesuatu yang baik buat objeknya. Makanya Nabi SAW
mengatakan dalam salah satu hadisnya, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihah. Kalau kita artikan bahwa agama itu nasihat, kita pahami nasihat tersebut nasihat maksudnya mau izo seperti ini, itu salah. Itu bukan salah sih, kurang. Maksudnya nasihat di situ adalah memenuhi hak kepada mansuhnya. Bazlul haq likulli din. Itu seperti apa? I'ta'u kulli haqqin haqqahu. Artinya nasihat di sini, ad-dinu nasihat, adalah memenuhi hak. Memenuhi hak bagi yang mempunyai hak. Makanya para ulama, para sahabat ketika mendengar itu, mereka paham mana nasihat. Ketika ad-dinu nasihat, bertanya liman. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa agama itu, inti dari agama adalah memenuhi hak. Para sahabat bertanya, haknya siapa ya Rasulullah? Lillah. Haknya Allah. Terus wali kitabihi. Haknya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali a'immatil muslimin. Haknya a'immah muslimin wa amatihim, dan haknya para umat muslim secara umum. Ini menunjukkan suatu makna an-nasihat di situ. Nah, di sini an-nusa artinya menginginkan kebaikan, dan ketika Syekh mengatakan rahimakallah, ini suatu sikap Syekh ya yang harus kita tiru, kita sebagai pendidik. Ketika bersikap pada murid kita pun jangan lupa mendoakan mereka, karena itu menunjukkan an-nusah kita benar-benar menginginkan kebaikan kepada murid kita. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Razak mengatakan i'lam rahimakallah, bahwa kata rahimakallah ini adalah doa untuk agar kita mendapatkan rahmah. Dan kata rahmah di sini dalam doa rahimakallah ini terkadang digabungkan dengan maghfirah, artinya rahimakallah wa ghafarolak. Terkadang orang Arab menyebutkan doanya begitu, rahimakallah wa ghafarolak, tapi terkadang mencukupkan rahimah kalau Allah yarhamuk gitu. Nah, apa maknanya kata sini? Kalau misal kata Syekh Abdul Razak, kalau kita gabungkan, kita mendoakan pada seorang mengatakan Allah yarhamuka wa yaghfiru laka, maka kata doa untuk maghfirah di sini ghafarallahu laka ini untuk sesuatu yang lalu. Tapi rahmah untuk sesuatu yang akan datang. Artinya ghafarallahu laka ma madha, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni engkau yang telah lalu dan memberikan rahmah kepadamu untuk sesuatu yang akan datang. Tapi kalau kita cukupkan dengan mengatakan rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah, ini mencakup dua hal tadi. Artinya berarti ketika kita memberikan doa kepada seorang rahimakallah ya fulan, itu artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan engkau atas segala yang lalu dan Allah memberikan rahmah kepadamu untuk sesuatu yang akan datang. Cuma ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Kalau untuk sesuatu yang gaib, maksudnya seorang yang tidak ada di hadapan kita bilang rahimahullah. Ini sudah menjadi satu istilah ya untuk seorang yang sudah wafat. Jadi ya ini menjadi istilah yang dipakai para ulama. Jadi sebenarnya kalau dalam makna nggak salah kita menyebutkan Pak Zuhri rahimahullah gitu. Itu nggak salah gitu. Cuma secara istilah yang sudah dijadikan para ulama itu salah. Makanya jangan nanti kalau kita ngobrol, oh iya kemarin saya ketemu Pak Zuhri rahimahullah, kaget kita. Wah, secara doanya benar gitu. Cuma itu sudah menjadi istilah lah untuk sesuatu yang masih hidup digunakan hafizahullah cuma kalau untuk ngobrol orang yang ada di hadapan nggak ada masalah. Ya Pak Zuhri, Allah yarhamuk. Kapan cair? Kan gitu misalnya gitu ya. Ya, padahal Anda nggak ikutan. Nah maksudnya gitu, ini tanbih aja buat istilah. Takutnya habis dengar di sini, ini kata rahmah mendoakan untuk maghfirah yang telah lalu dan rahmah yang akan datang. Orang yang nggak ada kita doakan, fulan rahimahullah gitu. Ntar yang dengar bingung, Tufia gitu, udah meninggal itu orang gitu. Karena itu istilah rahimahullah untuk seseorang yang sudah wafat. Baik. Dan rahmah yang akan datang itu kata Syekh itu kita mendoakan untuk orang tersebut mendapatkan taufik, mendapat penjagaan, mendapat pertolongan. Ini merupakan suatu
doa yang agung. Kemudian Syekh di sini mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'u masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Wajib di sini yang dimaksud oleh Syekh adalah wajib aini. Kita sudah mengetahui wajib ada kifai yang cukup dilakukan oleh sebagian orang dan ada wajib aini yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah yang ain. Wajib untuk mempelajari 4 masail, 4 permasalahan. Ya, yang pertama kata beliau al-ula al-ilmu, yaitu al-ilmu. Ketika beliau menyebut ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu? Beliau menjelaskan tafsirnya ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan di sini wal muradu bil ilmi ma'rifatul haq wal huda, yang mengetahui kebenaran dan huda. Wal ilmu kata Syekh di sini idza utliqa fi nususil kitab wa sunnah, kalau disebutkan di dalam Alkitab wa sunnah kata al ilmu wa mudiha ahluhu, dan dipuji yang memiliki ilmu tersebut, wa uthniya alaihim fal muradu bihi ilmu syar'i au ilmu syariah al-mustabad min kitabillah wa sunnati nabiyhi. Maka yang dimaksud dengan al-ilmu adalah ilmu terhadap perkara syariat yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Ini sering menjadi pertanyaan bagi kita. Lantas apakah ilmu selain ilmu syariat ini tidak mendapat pujian, ya, atau tidak memiliki keistimewaan? Jawabannya bukan seperti itu. Kenapa para ulama menyebutkan bahwa ilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ketika dipuji itu adalah ilmu syariat? Karena, ya ini jawaban ana. Ilmu, mungkin ilmu umum bahasa kitanya ya, itu secara secara tabiat, orang yang memiliki ilmu tersebut itu sudah memiliki kedudukan yang lebih daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi secara tabiat manusia, secara logis manusia itu sudah menyatakan bahwa orang yang punya ilmu itu pasti lebih baik daripada orang yang tidak berilmu, apapun ilmunya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menggugah logik kita, Allah mengatakan apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Coba pikir kata Allah, sama nggak orang yang nggak tahu sama yang tahu? Itu Allah menggelitik logika kita, yang jelas logika kita menjawab ya nggak sama. Orang yang mempunyai ilmu jelas berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ini umum ilmu apapun. Jadi secara tabiat manusia itu sudah memberikan ta'zim, memberikan pengagungan pada orang yang lebih ilmunya. Jadi nggak perlu ditanbih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah secara madhi sudah memiliki kedudukan, dan Allah memberikan lebih lagi. Orang yang mau mempelajari agamanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan suatu kelebihan. Nah, makanya merupakan suatu kesempurnaan kalau teman-teman di sini yang memiliki ilmu lebih dalam ilmu dunianya, kemudian mempelajari ilmu agama, maka dia akan memiliki 2 keutamaan. Ini tasjid dari anak. Mungkin teman-teman yang di sini keahliannya matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya dari ilmu umum, kita lihat saja tanpa harus ini orang pasti sudah menghormati, mendapat penghormatan. Karena itu sudah hal tabii. Akan lebih baik lagi kalau kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan syariat. Maka bukan hanya tabiat yang menghormati kita, bukan hanya manusia yang menghormati kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghormatan kepada kita, malaikat akan memberikan penghormatan kepada kita, maka akan mendapatkan 2 hal yang memberikan kemuliaan kepada kita, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut gitu. Sehingga jangan dilupa. Kayak misalnya kadang suka disalahpahami gini. Kenapa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah mendapat perintah menuntut ilmu itu mengarah kepada ilmu syar'i? Apakah menuntut ilmu yang
ilmu umum ini tidak wajib. Bukan begitu memahaminya. Memahaminya adalah dengan kita memahami bahwa tanpa disuruh pun manusia itu akan mempelajari ilmu untuk hidup. Untuk nyari nafkah dia akan mempelajari tanpa disuruh. Tapi manusia ini sering lupa untuk mempelajari ilmu agamanya. Makanya diperintahkan lebih. Lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah mengatakan pada nabinya, ingatkanlah karena zikra itu, nasihat itu akan bermanfaat bagi kaum mukminin. Allah menyebutkan satu hal yang paling penting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antara yang paling penting untuk diingatkan adalah tentang tujuan penciptaannya manusia. Padahal zikra itu nasihat bisa dengan nasihat yang lain. Nah, jadi sebenarnya secara tabiat manusia kalau dibiarkan tanpa agama pun dia akan belajar ilmu untuk dia hidup. Jadi nggak perlu disuruh. Gitu. Nah, tapi manusia sering lupa terhadap hal-hal yang berhubungan dengan spiritualnya, dengan agamanya. Makanya ini diberi diperintahkan lebih dan diberi lebih untuk ini minum ya. Ya, baik. Taib itu adalah dalil atau perkara pertama yang perlu kita pelajari adalah al-ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Dan tadi sedikit taujih bahwa bukan berarti ilmu yang tidak syar'i itu tidak perlu dipelajari, tidak. Akan tapi kita harus menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala memang meninggikan ilmu syar'i di atas ilmu yang lainnya. Makanya bagi yang sudah memiliki ilmu duniawinya, kalau ingin tinggi lagi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, ya harus menuntut ilmu syar'i. Cuma nanti akan kita jelaskan bahwa tidak seluruh ilmu syar'i menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ada skala prioritas yang ini terkadang tidak disadari oleh kita. Ilmu yang fardu kifayah yang dipelajari, yang fardu ainnya malah lupa. Apa saja ilmu tersebut mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bulan depan insyaallah ta'ala, karena waktu sudah menunjukkan 5:30. Di akhir muhadharah ini anak kembali menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir walaupun rasa letih ngantuk yang mungkin senantiasa melekat setelah kita melakukan aktivitas di hari kita ini, antum masih menyempatkan hadir. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini dapat mendapat dari barokah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ingin menambahkan, menyempurnakan, silahkan. Karena kita sama-sama belajar ya. Jadi anak ketika menerima permintaan dari sekolah untuk mengisi ini pun anak tujukan biar anak sekalian belajar gitu. Biar kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang salah, keliru, mungkin apa dilakukan silahkan kita diskusikan bersama di sini. Tapi kalau nggak ada, alhamdulillah kita bisa pulang. Sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.